Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Yuani Anike Boy dari kelas Meteorologi 4B. Mohon izin Pak, untuk memenuhi salah satu syarat UAS Meteorologi Tropis, saya akan menjawab 5 pertanyaan UAS dalam video ini. Soal pertama, mengenai cara identifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil suhu udara, suhu potensial, angin, dan kelembapan dengan menggunakan model ECM. Sebelum menjelaskan lebih jauh, apa itu boundary layer? Boundary layer adalah lapisan troposfer yang berada di antara permukaan bumi dan atmosfer. Nah, atmospheric boundary layer atau ABL atau juga biasa dikenal sebagai planetary boundary layer atau PBL adalah lapisan paling bawah atmosfer yang dicirikan dengan adanya turbulensi yang terbentuk sebagai akibat dari interaksi antara atmosfer dengan permukaan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari. Langkah pertama dalam identifikasi ini yaitu yang kita lakukan adalah mengumpulkan data. Kita bisa menggunakan data rason, yaitu alat yang diluncurkan dengan balon untuk mengukur parameter atmosfer seperti suhu udara, suhu potensial, kecepatan angin, dan kelembapan pada berbagai ketinggian. Yaitu kita akan melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan tadi. Yaitu analisis yang pertama dilakukan terhadap profil suhu udara dan suhu potensial. Pada suhu udara ini kita bisa melihat bagaimana suhu itu berubah dengan ketinggian. Di mana penurunan suhu yang signifikan biasanya tuh menunjukkan adanya lapisan inversi yang membatasi ketinggian boundary layer. Nah, sedangkan pada suhu potensial kita bisa lihat stabilitas atmosfernya. Yang mana peningkatan suhu potensial dengan ketinggian itu menunjukkan stabilitas, sedangkan penurunannya itu menunjukkan ketidakstabilannya. Kita akan menganalisis profil vertikal kecepatan angin. Nah, untuk kecepatan angin ini cenderung lebih tinggi di lapisan atas boundary layer karena berkurangnya gesekan permukaan ini membantu untuk kita pahami struktur angin dan tingkat turbulensi dalam boundary layer. Dan untuk yang terakhir yaitu analisis terhadap profil kelembapan. Nah, kita bisa mengukur kelembapan tuh spesifik, yaitu di mana perbandingan massa uap air dengan total massa udara. Variasi kelembapannya itu dengan ketinggian menunjukkan proses pencampuran dan stratifikasi kelembapan dalam boundary layer. Nah, di sini saya mengambil satu studi kasus jurnal yang berjudul Karakteristik Ketinggian Atmospheric Boundary Layer Indonesia Timur dengan Data Radiosonde. Nah, jurnal ini tuh membahas metode atau cara identifikasi ketinggian lapisan batas atmosfer atau LBA atau ABL di wilayah Indonesia Timur dengan menggunakan data rason. Nah, penelitian ini dilakukan di 6 lokasi yaitu Ambon, Biak, Kupang, Makassar, Manado, dan Merauke. Sebagai contoh, saya ambil lokasi di Biak. Nah, mari kita lihat analisis dari data stasiun meteorologi Biak. Data ini tuh diambil pada periode bulan Desember, Januari, Februari, dan Juni, Juli, Agustus di tahun 2010, 2013, dan 2015. Nah, bisa dilihat grafiknya. Pada jam 00 UTC itu di bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2015, suhu maksimum dekat permukaan itu menunjukkan adanya gaya apung maksimum yang meningkatkan ketinggian boundary layer, sedangkan untuk suhu potensialnya tertinggi juga mendukung peningkatan ini. Yang kemudian untuk kecepatan anginnya tertinggi juga dekat permukaan pada tahun 2010 jam 00 UTC. Ini menunjukkan adanya peningkatan turbulensi yang membantu pencampuran vertikal. Nah, sedangkan untuk kelembapan spesifiknya itu tertinggi pada periode Desember, Januari, Februari tahun 2010 jam 12 UTC, membantu menentukan lapisan pencampuran dan ketinggian boundary layer. Nah, dari analisis ini kita dapat melihat bahwa ketinggian boundary layer di Biak itu bervariasi
tergantung pada profil suhu, suhu potensial, angin, kelembapan, serta waktu pengamatan dan periode musimnya. Nah, metode dan cara ini sangat efektif untuk mengidentifikasi ketinggian boundary layer di berbagai lokasi dan kondisi atmosfer. Saya akan menjelaskan cara interpretasi gambar diagram tersebut untuk monitoring tropical wave dengan memperhatikan nilai dan gambar diagram spektral yang digunakan untuk memantau gelombang tropis berdasarkan frekuensi dan bilangan gelombang zonal. Diagram ini memberikan informasi mengenai jenis gelombang tropis dan karakteristiknya. Nah, tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu komponen-komponen yang ada dalam diagram tersebut. Yang pertama, ada frekuensi atau CPD, yang mana ditandai dengan ada sumbu vertikal yang menunjukkan frekuensi dalam unit siklus per hari. Nah, frekuensi ini menunjukkan seberapa sering suatu gelombang itu terjadi dalam satu hari. Dan untuk angka-angka di sebelah kirinya itu menunjukkan nilai frekuensi yang berkisar dari 0,00 hingga 0,50 CPD. Dan yang kedua ada zonal wave number. Nah, sumbu horizontal X menunjukkan bilangan gelombang zonal yang merupakan jumlah gelombang yang terjadi dalam satu lingkaran bumi di arah timur dan barat. Dan untuk nilai-nilai negatifnya itu menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah barat atau dilambangkan dengan W, sedangkan nilai-nilai positifnya itu menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah timur atau dilambangkan dengan huruf E. Nah, skala ini tuh berkisar dari -20 hingga +20. Yang ketiga ada diagram gelombang. Nah, area di dalam diagram diwarnai untuk menunjukkan kekuatan atau intensitas gelombang pada kombinasi frekuensi dan bilangan gelombang tertentu. Nah, untuk warna-warna dari kuning hingga merah itu menunjukkan intensitas yang semakin tinggi dari gelombang tropis. Dan yang keempat ada jenis gelombang tropis. Yang pertama itu ada Mixed Rossby Gravity atau Tropical Depression, yaitu ditunjukkan di area dengan warna ungu, yang mana menandai gelombang itu adalah gelombang campuran Rossby, Gravity, dan depresi tropis. Yang kedua ada Kelvin, ditunjukkan di area dengan garis warna biru. Nah, dengan menunjukkan bahwa gelombang Kelvin ini yang bergerak ke arah timur. Kemudian ada Equatorial Rossby yang ditunjukkan di area dengan garis berwarna merah, yang menandakan bahwa Rossby Equatorial ini yang biasanya bergerak ke arah barat. Dan kemudian ada MGO yang ditunjukkan di area dengan garis berwarna hitam, yang menunjukkan bahwa MGO ini juga bergerak ke arah timur. Dan yang kelima, ada garis kontur hitam. Ini menunjukkan batas-batas frekuensi dan bilangan gelombang di mana gelombang tropis tertentu itu ditemukan. Ini membantu dalam mengidentifikasi dan memantau berbagai jenis gelombang berdasarkan lokasi mereka di dalam diagram spektral tersebut. Dan terakhir ada sumbu sekunder. Di bagian atas dan kanan grafik itu terdapat sumbu sekunder yang menunjukkan periode dalam hari dan jumlah gelombang yang berkaitan dengan nilai-nilai pada sumbu utamanya. Misalnya, untuk garis horizontal putus-putus tuh menunjukkan periode waktu, atau dalam 3 hari, 6 hari, ada 30 hari, dan lain-lain. Dan untuk garis vertikal yang putus-putus itu menunjukkan jumlah gelombang yang terkait. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap teknik Dvorak dalam menentukan siklon tropis. Teknik Dvorak adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan intensitas siklon tropis berdasarkan analisis citra satelit. Nah, teknik ini dikembangkan oleh Vernon Dvorak pada tahun 1970-an. Nah, untuk tahap-tahapnya yaitu yang pertama, menentukan pusat sistem awannya. Yang kedua, memilih pola awan yang sesuai dan memberikan nilai data T berdasarkan pola yang terlihat. Yang ketiga, menganalisis pola awan dingin di pusat, itu jika ada ya.
Yang keempat, menganalisis tren perubahan siklon selama 24 jam terakhir. Dan yang kelima, yaitu menetapkan angka T yang diharapkan oleh model atau MET. Kemudian yang keenam, menetapkan angka T berdasarkan pola yang teridentifikasi. Yang ketujuh, menggabungkan data T, MET, dan PT untuk mendapatkan angka T terakhir atau FT. Kemudian yang ke-8, menerapkan aturan atau batasan pada FT untuk memastikan akurasi. Dan yang ke-9, menentukan intensitas siklon saat ini berdasarkan FT. Dan yang terakhir yaitu memprediksi intensitas siklon untuk 24 jam ke depan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang MCS dan MCC menurut Maddox 1980 dan cara mendeteksinya dengan satelit dan mengilustrasikan dengan satu kasus deteksi MCC. Apa itu MCC dan MCS? Nah, untuk perbedaannya itu MCS dan MCS adalah kumpulan awan konvektif yang menghasilkan hujan lebat, angin kencang, dan terkadang tornado. Sedangkan MCC adalah bagian dari MCS dengan bentuk dan ukuran yang lebih spesifik. Sebagai contoh, saya mengambil studi kasus yang berjudul Identifikasi Mesoscale Convective Complex atau MCC pada kejadian hujan sangat lebat di Lombok Barat pada tanggal 1 Mei 2021. Nah, jurnal ini tuh membahas identifikasi Mesoscale Convective Complex atau MCC selama kejadian hujan sangat lebat di Lombok Barat pada 1 Mei 2021. Dan penelitian ini menggunakan data satelit Himawari untuk menganalisis suhu puncak awan dan pola pertumbuhan awannya. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa fenomena MCC ini terbentuk dan bertahan selama lebih dari 6 jam dengan suhu puncak awan yang sangat rendah, yaitu mencapai minus 75 derajat Celcius. Nah, hal ini sudah menunjukkan bahwa awan konvektif ini memenuhi semua kriteria Maddox. Nah, maka dari itu penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pemantauan dan mitigasi bencana terkait cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave atau yang sudah diobservasi dan diprediksi di wilayah Indonesia pada periode waktu tersebut berdasarkan gambar tersebut. Bisa dilihat dari gambar tersebut, setiap periode waktunya itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada kondisi di mana tropical wave-nya yang sudah teramati dan tropical wave-nya yang diprediksi dari model CVS. Nah, mari kita lihat dari tanggal 29 Mei hingga 4 Juni itu nilai OLR-nya itu rendah. Yang ditandai dengan hijau hingga warna biru terlihat di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua itu menunjukkan aktivitas konvektif yang kuat. Nah, nilai OLR-nya yang tinggi itu ditandai dengan warna coklat terlihat di beberapa bagian Pulau Jawa dan Sulawesi yang menunjukkan kondisi kering. Nah, untuk MJO itu yang ditandai dengan garis warna hitam. MJO ini mempengaruhi sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dan untuk gelombang Kelvin yang ditandai dengan garis warna biru, itu gelombang Kelvin ini mempengaruhi wilayah Sumatera dan Kalimantan. Untuk gelombang Rossby-nya yang ditandai dengan garis merah, tidak terlihat signifikan ya selama periode ini. Berikutnya untuk dari tanggal 5 Juni hingga 11 Juni. Itu nilai OLR-nya itu rendah, terlihat sebagian besar wilayah Indonesia ya, terutama Sumatera dan Kalimantan. Dan di beberapa bagian Jawa tuh nilai OLR-nya itu tinggi. Untuk MJO-nya bisa dilihat kurang aktif selama periode ini. Untuk gelombang Kelvin-nya tuh mempengaruhi Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Kalau untuk gelombang Rossby-nya itu tidak terlihat signifikan selama periode ini. Berikutnya untuk periode 12 Juni hingga 18 Juni. Nah, untuk nilai OLR-nya rendah terlihat di
wilayah Sumatera dan Kalimantan, sedangkan untuk beberapa bagian Jawa dan Sulawesi itu nilai OLR-nya tinggi. Kemudian untuk MGO-nya mempengaruhi wilayah Sumatera dan Jawa, untuk gelombang Kelvinnya mempengaruhi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau gelombang Rossby-nya tidak terlihat signifikan selama periode ini. Berikutnya 19 Juni hingga 25 Juni. Nah, untuk nilai OLR-nya rendah terlihat di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kalau beberapa bagian Jawa dan Sulawesi itu tinggi ya. Untuk MGO-nya mempengaruhi Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Jawa. Untuk gelombang Kelvinnya tuh mempengaruhi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kalau Rossby-nya tidak terlihat signifikan juga. Nah, berikutnya untuk bagian yang diprediksi nih. Dari tanggal 26 Juni hingga 2 Juli. Itu nilai OLR-nya rendah, diprediksi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Untuk di wilayah bagian Jawa dan Sulawesi itu diprediksi OLR-nya tinggi. Kalau untuk MGO-nya diprediksi mempengaruhi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kalau untuk Kelvin-nya tuh mempengaruhi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi juga. Untuk Rossby-nya tidak terlihat signifikan. Kalau untuk periode 3 Juli sampai 9 Juli, itu nilai OLR-nya rendah diprediksi di Kalimantan dan Papua. Tapi kalau di Sumatera dan beberapa bagian Jawa tuh tinggi diprediksinya. Kalau untuk MGO-nya diprediksi kurang aktif. Kalau untuk gelombang Kelvin-nya mempengaruhi wilayah Kalimantan dan Papua. Kalau untuk Rossby-nya mempengaruhi wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kalau berikutnya untuk 10 Juli hingga 16 Juli. Nilai OLR-nya rendah, diprediksi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau untuk bagian Jawa dan Papua tuh tinggi. Untuk MGO-nya diprediksi kurang aktif. Kalau untuk gelombang Kelvin-nya diprediksi mempengaruhi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau Rossby-nya mempengaruhi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Berikutnya untuk periode 17 Juli hingga 23 Juli. OLR-nya tuh diprediksi rendah di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan beberapa bagian Jawa tuh OLR-nya tinggi. Dan untuk MGO-nya diprediksi mempengaruhi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Untuk gelombang Kelvin-nya diprediksi mempengaruhi wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan untuk Rossby-nya terlihat mempengaruhi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Cukup sekian dan terima kasih.